Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak akan lanjutkan lagi pembelajaran aplikasi akuntansi yang materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuatan menu ya. Di di sini di menu login, kita bikin koneksi ke sini ya di login ini bikin koneksi ke pom login. Nah, pom loginnya kita akan buatkan dulu sekarang ya. Sekarang kita buatkan pom login untuk koneksi. Jadi kalau nanti klik login, dia harus koneksi ke menu admin atau menu user ya. Sesuai dengan di dalam pom user yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini ada dua level akses ya. Yang pertama adalah user, yang kedua adalah admin ya. Oke, kita buatkan dulu pom usernya. Nah, dari dokumen, ya untuk membuatkan pom itu dari dokumen, kemudian kita pilih pom, pilih new pom ya. Nah, modulnya silakan dibuka di halaman 61 ya. Di sini ada pom untuk login ya. Kita buatkan, kita desain dulu ya. Ah, kita kasih warna yang sama aja dengan warna sebelumnya ya di back color. Di back color kita kasih warna ini sebelumnya. Kemudian kita hilangkan grid lainnya. Kemudian kita berikan titelnya adalah pom login. Pom login. Nah, ini mohon diperhatikan tulisannya pom login bukan prom login ya, sering tertukar. Kemudian kita buatkan label untuk questionnya ya. Questionnya di sini ada nomor ID sama password ya. Kita munculkan dulu dari view ya, dari view form control toolbarnya ini ya. Kita klik di label ya, seperti sebelumnya. Ini kita rubah dulu atau diisikan dulu ya. Isikan dulu captionnya adalah nomor ID ya. Kemudian auto sign-nya diterukan, auto sign true. Kemudian backstyle-nya transparan ya, backstyle transparan. Kemudian font size-nya 12 ya. Nah, cukup. Kemudian kita klik kanan di copy paste ya. Kita buatkan berikutnya adalah password. Kemudian untuk menginput nomor ID-nya kita buatkan pakai text box ya. Text box kita kasih namanya NOID, nomor ID ya. Kemudian panjang maksimal nomor ID itu hanya 6 digit ya. Kita kasih aja seringnya 6 digit. Kemudian font size-nya 12. Nah, ininya kita kasih 26 aja ya, supaya pas di tengah. Kemudian kita masukkan font bold-nya di true. Ya, kurang lebih segini lah ya, udah cukup segini. Kemudian kita copy paste aja, copy kemudian paste ya. Ini berikutnya adalah password ya, nama atributnya PSWD kita samakan aja dengan nama atribut ya. Ini panjangnya password ini panjangnya 15 digit, jadi ini kasih 15 digit ya. Kemudian jangan lupa password karakternya kasih bintang.
Password karakternya dikasih bintang ya. Password karakter. Ah, password karakternya dikasih bintang. Kemudian kita buatkan dua tombol ya. Ya, tombol pertama adalah tombol login. Kita kasih ya, labelnya, captionnya adalah login. Kita samakan aja ya font size-nya, font bold-nya true, ya, font size-nya 12. Kemudian kita copy paste saja. Nah, kemudian tombol keduanya keluar. Nah, ini di garis bawah huruf K-nya, jadi kita bisa gunakan alternatif K untuk keluar. Kalau ini alternatif L untuk login. Oke, sudah kita desain. Uh, ini posisinya bebas, silakan aja ya, mau di tengah juga boleh posisinya. Ya, mau gini juga boleh atau mau ya silakan aja lah, dikreasikan aja tergantung mood dari masing-masing ya. Oke, kita akan isi coding. Codingnya di sini ada di halaman 62 ya. Pertama kita akan masukkan ini prosedur loadnya. Ya, prosedur load. Kita double klik di sini atau klik kanan pilih kode. Ya. Kemudian kita masuk ke oh sebentar. Tadi ini max length-nya sudah diedit belum? Max length-nya harusnya 15. Max length udah ya. Oke, kita isi di prosedur load. Nah, codingnya kita masukkan sini. Foldernya jangan lupa kita ambil dari folder database yang di project kemarin ya. Project sebelumnya kita simpan di sini, data SKA. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian oke, ini sudah sesuaikan dengan database yang ada di login ya. Pertama adalah tabel login. Tabel loginnya uh, apa? Nama tabelnya tabel user ya. Tabel user ini, tabel usernya. Kemudian ini if not use tabel user, jika sedang tidak digunakan maka bukalah tabel usernya in nol. Ini pakai share aja. Kalau kerja di jaringan gunakan share. Nah, kemudian uh, nah untuk uh, yang ini yang user yang file virtual ya, file virtual karena kita akan melakukan proses penghapusan ya, maka kita modifikasi sedikit ya. Uh, ini kita sudah buat sebelumnya namanya kan, oh ini belum belum ada ya, belum belum yang ini belum kita buat ya. Jadi silakan diklik di tab user kemudian di browse ya, di browse kita kopikan ke data yang tadi ya. Ngambil dari window ini yang command window ya, window command window atau bisa juga diklik di sini. Nah ini nanti mengeluarkan perintah ini. Kita akan perintahkan copy to ya, tadi folder yang tadi ini dikopikan ke D, ke folder Anda, ke data SKA. Nama filenya adalah user nama sendiri ya. User nama sendiri.
titik dbf. Nah, kalau udah di enter ya, nanti kita tutup ini. Ini kita tutup ya. Kita buka di create table ya, di add. Nah, nanti di sini ada user nama sendiri. Nah, ini user nama sendiri kita modifikasi, kita indeks scanning ID-nya ya. Nah, karena kita akan melakukan proses penghapusan, jadi codingnya kita modifikasi sedikit. Nah, ini if use, nah, ini kita hilangkan node-nya if use user tadi pakai underscore ya. Mahira, maka di sini use in user Mahira ininya dihilangkan ya. Kemudian kita tambahkan di sini select. Uh, jadi kalau anggaplah ini di apa namanya di select satunya, berarti kita pilih di sini di select duanya ya, atau select B. Gitu. Kemudian kita buka user underscore Mahira eksklusif ya. Nah, kita buka secara eksklusif. Kemudian setelah kita buka, kita akan masukkan coding ke tombol login ya, ke tombol login. Nah, ini unloadnya dulu ya, unloadnya dulu kita masukkan nih prosedur unload. Ya, kita buka di sini di unload ya, ini masuk ke unloadnya. Nggak kelihatan. Nah, ini unload. Kemudian kita masukkan close index, close data ya. Kemudian berikutnya kita masukkan activate ini aja yang atau ini aja. Ini ngopi terus dari atas ke bawah. Kita blok ya, masukkan ke activate ya. Activate-nya. Jadi ini pada saat di running ini akan didefinisikan sebagai karakter ya, nomor ID ini, dan password ini akan didefinisikan sebagai karakter gitu ya. Sebagai karakter sesuaikan dengan tipe data yang di sini ya. Di sini juga yang ini tipe data yang secara ID nepun karakter, yang ini juga varchar ya. Password ya, password varchar. Oke. Kemudian berikutnya adalah tombol login ya. Ini tombol login kita blok. Kita blok sampai sini dulu. Kita masukkan ke sini. Oh ini belum dikasih nama ya. Ini masih name-nya masih common 1 ya. Kita kasih nama dulu. Di properties namanya login. Namanya login ya. Yang ini namanya keluar. So, kemudian tooltip tag-nya jangan lupa kalian aja. Tooltip tag-nya ini keluar ya. Yang ini tooltip tag-nya login. Ya. Kemudian pindahkan ini ke form 1 ya, atau klik di sini sama aja. Kemudian cari showtip-nya diterukan. Oke, kita lanjut ke sini ke coding ini ya. Nah, di sini kita validasi dulu jika nomor ID-nya tidak ada ya, atau dikosong ya, tidak diinputkan masuk operator, maka kita berikan peringatan nomor ID tidak boleh kosong. Kemudian jika passwordnya juga dikosongkan masuk operator, kita peringatkan bahwa password tidak boleh kosong. Artinya user ID dan password harus diisi. Kemudian berikutnya ini kita buka file TB usernya, kemudian cari nomor ID yang tadi diinputkan sama si operator ya, sini ya. Nah, kemudian cari di tabel user apakah nomor ID itu terdaftar atau tidak, atau ada atau tidak ya di tabel user. Jika tidak ada, maka berikan pesan, maaf nomor ID belum terdaftar. Kemudian kursor kembalikan ke nomor ID. Ya. Kita lanjut coding berikutnya. Ini return itu harusnya memblokir ya, jadi dia tidak akan mengakses yang di bawah return ini ya. Kita
copy lagi di halaman berikutnya ini ada sambungan. Ya. Ini tadi return and if ya, return and if. Jadi ini menutup message ini. Ya, kemudian di sini berikutnya kita lakukan proses pencarian nomor ID ya. Tadi ini cari nomor ID terdaftar atau tidak gitu. Kalau terdaftar nomor ID-nya kita cari password dari nomor ID ini gitu ya. Cari nomor ID dan passwordnya yang sama dengan password yang diberikan di situ. Ini maksudnya mencari password yang ada di nomor ID yang tadi ya. Nah kalau misalkan nggak ada passwordnya nggak muncul maka kita berikan pesan maaf password tidak dikenali gitu ya. Kemudian kalau seandainya nomor ID dan passwordnya lolos ya, lolos sensor artinya nomor ID-nya juga terdaftar, passwordnya juga sudah sesuai. Maka langkah berikutnya adalah eh, ini sudah membuka file bayangan atau file mirrornya ya, atau file apa sebutnya itu file virtualnya ya. Kemudian si file mirror ini kita kosongkan dulu dengan perintah delete, set delete on fact. Nah itu tadi perintah eksklusif itu supaya nanti bisa melakukan perintah fetch ini. Nah setelah kosong kita akan tambahkan data yang tadi login ya, yang tadi login dari tampil user ini dimasukkan ke file mirror ini gitu ya. Jadi yang tadi login ya, ini tambahkan dari tabel user untuk yang tadi login ya, ke tabel user. Nah, jika yang tadi login itu level aksesnya 1, maka uh, dia harus masuk ke ini uh, Mahira ya. Nah, masuk ke uh, menu user ya, menu user. Jadi di sini kita sudah, oh di sini belum kita buatkan ya, belum kita buatkan di Mahira PRG ini. Nah, di sini kita belum membuatkan menu, baru menu login aja. Baru menu login, menu user sama menu adminnya belum kita buatkan. Nah, jadi yang diakses itu yang MPR ini ya. Yang jadi pada saat kita membuat menu itu pertama dia buatkannya ini, menu login MNT sama MNX ya. Nah, setelah kita run, maka dia akan menambahkan dua file lagi yaitu file MPR yang menu login MPR dan menu login MPX-nya. Jadi inilah yang nanti akan kita pakai atau akan kita panggil ya dari menu. Nah, jadi kalau dia level aksesnya 1 maka masuk ke menu user. Tapi kalau level aksesnya bukan 1 tapi 2 gitu, maka nanti harus masuk ke uh, menu admin ya. Masuk ke menu admin. Ini foldernya kan sama gitu. Nama sumber PRG. Nah, kemudian NIF ini NIF yang nutup ini ya, ini harusnya dikasih loncat ke dalam ya. Jadi supaya kelihatan ini misalkan di sini. Kemudian else nanti if sini ya, NIF-nya sini ya. Tuh. Nah, ini NIF-nya nutup yang ini. Ya, rilis ya, kemudian keluarkan formnya dan return. Ya jadi keluar dari form jadi setelah dia masuk ke menu ini dia form loginnya harus keluar. Oke kemudian berikutnya ini untuk tombol batal ya. Oh tadi bukan keluar batal ya, saya salah lihat. Jadi yang ini tuh nama tombolnya batal, saya ganti nama aja ya, ganti nama di properti. Nah di sini name-nya batal ceritanya karena ini name. Oh ini belum klik ya, harusnya klik dulu ini.
Klik dulu ini name-nya Batal. Tuh, B-nya nah, pakai garis bawah. Oh, name-nya Batal ya. Name-nya Batal salah. Name-nya Batal yang diganti pakai backslash itu yang ini. Yang di captionnya Batal. Nah, yang diganti pakai backslash itu yang di caption. Kemudian ini udah selesai, kita tinggal uji saja ya, tinggal uji. Nah, cuma untuk mengujinya kita harus buat dulu ini menu user sama menu admin ya. Oke, supaya tidak terlalu panjang, Bapak stop dulu videonya ya. Ini kita simpan dulu, simpannya di PRG ya. Namanya sesuai dengan tadi di menu namanya form login. Ya. Supaya nanti ini ekstensinya SCX ya, menu login SCX. Ya, supaya nanti eh, nyambung ke sini. Nah, nanti nyambung ke sini. Ini namanya form login SCX. Besar kecilnya agak ngaruh ya. Oke, kita akhiri dulu untuk video kali ini. Ya, kita lanjut nanti di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.